Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Koirita Firnanda dari kelompok 4 kelas 12 AKL 2 nomor absen 19. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan tutorial menginput dokumen penyesuaian, menyajikan laporan keuangan, dan membackup file di aplikasi MyYop pada kasus PT Percetakan Berjaya tahun 2020. Dokumen pertama yaitu dokumen 31 terdapat bukti memorial yang berisi rekening koran dari Bank Mandiri menunjukkan sebagai berikut: jasa giro senilai 435.300 dan biaya administrasi bank senilai 125.300. Langkah pertama, klik banking, lalu klik reconcile accounts. Pada New Statement Balance, kita masukkan saldo pada rekening koran dari Bank Mandiri kepada PT Percetakan Berjaya senilai Rp114.944.400. Setelah itu, untuk Bank Statement Date kita isikan tanggal 31 bulan 12 2020. Klik checklist. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Karena di sini out of balance-nya belum 0, untuk itu klik bank entry. Pertama, masukkan nominal pada biaya administrasi bank senilai Rp125.300. Dan untuk ID-nya diisi nomor bukti memorial yaitu BMP12-1. Untuk date-nya diisi tanggal 31 Desember 2020. Untuk expense akunnya, kita menggunakan bank service charge. Selanjutnya, memo diisi biaya administrasi bank. Selanjutnya, kita masukkan nominal jasa giro senilai Rp435.300. ID diisi nomor bukti memorial yaitu BMP12-1. Untuk date-nya 31 bulan Desember 2020. Income account menggunakan akun interest revenue. Dan memo diisi jasa giro. Setelah itu, klik record. Dapat dipastikan out of balance-nya sudah 0. Lalu klik reconcile. Klik reconcile. Dokumen nomor 31 berhasil diinput. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen 32 terdapat bukti memorial berisi hasil stok opname perlengkapan menunjukkan saldo berikut. Langkah pertama, klik inventory. Lalu klik counted inventory. Pada tampilan berikut, masukkan saldo stok opname perlengkapan. Per 01, nota sebanyak 15 bundle. Per 02, pulpen sebanyak 10 pak. Per 03, kwitansi sebanyak 14 bundle. Per 04, kantong buku sebanyak 250 lembar. Per 05, faktur sebanyak 10 bundle. Klik adjust inventory, lalu linkkan ke akun supplies expense. Lalu klik continue. Untuk inventory journal number diisi nomor bukti memorial yaitu BMP12-2. Date-nya diisi tanggal 31 Desember 2020. Memo diisi dengan penyesuaian perlengkapan.
Untuk mengecek kebenaran jurnal, klik Ctrl R. Setelah jurnalnya sudah benar, klik OK dan klik Record. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen 33, terdapat bukti memorial berisi kerugian piutang ditaksir 3% dari saldo piutang per 31 Desember 2020. Iklan yang sudah diterbitkan 1 kali penerbitan senilai 250.000 dan asuransi yang sudah jatuh tempo senilai 1 juta rupiah. Langkah pertama yaitu klik account, lalu klik record journal entry. Pada general journal, masukkan nomor bukti transaksi yaitu BMP12-3, date-nya tanggal 31 Desember 2020. Untuk memo diisi dengan penyesuaian kerugian piutang, iklan, dan asuransi. Untuk menghitung jumlah kerugian piutang, disajikan perhitungan sebagai berikut. Jumlah piutang senilai 59.050.000 diperoleh dari trial balance, yaitu klik report, index to report, klik account, lalu klik trial balance, klik display. Dapat diketahui yaitu saldo account receivable sejumlah 59.050.000 dan saldo allowance for doubtful debt sebesar 1.200.000. Klik close. Klik close. Untuk mengetahui kerugian piutang, ditaksir 3% dari saldo piutang. Jadi, saldo piutang dikali 3% diperoleh Rp1.771.500. Karena terdapat cadangan kerugian piutang sebesar 1.200.000, maka mengurangi taksiran kerugian piutang, diperoleh hasil Rp571.500. Untuk akun yang berpengaruh, yaitu bad debt expense, sebesar Rp571.500 pada allowance for doubtful debt sebelah kredit sebesar Rp571.500. Selanjutnya, iklan yang sudah diterbitkan sebesar Rp250.000 sebelumnya mempunyai saldo beban iklan sejumlah 6 juta diperoleh dari trial balance. Klik report. Klik index to report. Klik trial balance lalu display. Diketahui jumlah saldo advertising expense sebesar Rp6 juta. Karena terdapat saldo pada advertising expense, maka untuk menghitung penyesuaian menggunakan pendekatan laba rugi atau dicatat sesuai dengan jumlah yang tersisa. Close. Klik close. Jadi, saldo beban iklan senilai Rp6 juta dikurangi iklan yang sudah diterbitkan senilai Rp250.000 diperoleh hasil Rp5.750.000. Akun yang berpengaruh yaitu prepaid advertising. Karena tidak terdapat akun prepaid advertising, maka membuat akun baru. Klik new.
Account type-nya yaitu Other Current Asset. Account number-nya 1-2211. Account name-nya yaitu Prepaid Advertising. Klik OK. Lalu masukkan akun Prepaid Advertising senilai 5.750.000 di debit pada advertising expense di kredit sebesar 5.750.000. Berikutnya, asuransi yang sudah jatuh tempo senilai Rp1.000.000. Pertama, kita lihat saldo pada trial balance. Diketahui, akun yang memiliki saldo adalah prepaid insurance sebesar 3 juta, sehingga pencatatannya menggunakan pendekatan neraca, yaitu yang dicatat adalah jumlah yang terpakai sebesar Rp1 juta. Akun yang berpengaruh yaitu insurance expense, sebelah debit sebesar Rp1 juta pada prepaid insurance, sebelah kredit sebesar Rp1 juta. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Klik Ctrl R untuk melihat kebenaran jurnal. Jika sudah benar, klik OK. Klik Record. Selanjutnya, dokumen 34 terdapat bukti memorial yang berisi beban listrik dan telepon yang dibebankan ke overhead pabrik sebesar Rp2 juta dan selisih PPN masukan dan PPN keluaran bulan Desember mohon dicatat ke akun hutang PPN. Langkah pertama yaitu klik Account, klik Record Journal Entry, General Journal, diisi nomor bukti memorial yaitu BMP 12-4. Date-nya diisi 31 Desember 2020. Memo diisi penyesuaian beban listrik dan selisih PPN. Untuk akun yang berpengaruh yaitu factory overhead cost, sebelah debit sebesar Rp2 juta dan electricity and telephone expense, sebelah kredit sebesar Rp2 juta. Selanjutnya, untuk mengetahui saldo fade in dan fade out, kita lihat di trial balance.
saldo Fed in sebesar 7.960.000 dan saldo Fed out sebesar 17.780.000. Akun yang berpengaruh yaitu Fed out sebesar 17.780.000 sebelah debit, dan Fed in sebesar 7.960.000 sebelah kredit. Lalu untuk selisihnya dicatat ke Fed payable sebelah kredit sebesar Rp9.820.000. Klik Ctrl R untuk melihat jurnal. Jika sudah benar, klik OK, lalu klik Record. Selanjutnya, dokumen 35 bukti memorial berisi beban penyusutan dibebankan ke overhead pabrik, penyusutan gedung pabrik, penyusutan mesin, penyusutan peralatan. Seluruh beban overhead berdasarkan saldo per 31 Desember 2020 mohon ditutup ke persediaan barang dalam proses. Langkah pertama, klik Account, lalu klik Record Journal Entry Memorial, yaitu BMP 12-5. Date diisi 31 Desember 2020. Memo diisi penyesuaian penyusutan. Akun yang berpengaruh yaitu Factory Overhead Cost sebesar jumlah seluruh penyusutan gedung, mesin, dan peralatan, yaitu 18.500.000 sebelah debit. Lalu akun Accumulation Depreciation of Factory Building sebelah kredit sebesar 12.500.000. Lalu akun Accumulation Depreciation of Factory Machine sebesar 2.500.000 sebelah kredit, dan akun Accumulation Depreciation of Factory Equipment sebelah kredit sebesar 3.500.000. Karena seluruh beban overhead ditutup ke persediaan barang dalam proses, maka akun yang berpengaruh yaitu Work in Process Inventory sebelah debit sebesar 18.500.000 pada Factory Overhead Cost sebelah kredit sebesar Rp18.500.000. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Klik Ctrl R untuk mengecek kebenaran jurnal. Klik OK, klik Record. Selanjutnya, dokumen 36 yang berisi PPh Badan Terutang tahun 2020 atas dasar UU PPh nomor 36 tahun 2008 dengan ketentuan menurut pasal 31E UU PPh, perusahaan mendapatkan fasilitas pengurangan tarif 50% atas penghasilan. Kena pajak dari peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar. Penghasilan kena pajak dihitung dari laba sebelum pajak dikurangi dan ditambah koreksi fiskal. A. Beban kerugian piutang. B. Pendapatan bunga. Pertama, untuk mengetahui net profit sebelum pajak, klik Reports. Lalu Index to Reports, lalu klik Accounts, Profit and Loss Accrual, Display.
Diketahui net profit sebesar Rp96.662.900. Diketahui juga saldo beban kerugian piutang sebesar Rp571.500 sebagai koreksi positif. Dan saldo pendapatan bunga sebesar Rp3.935.300 sebagai koreksi negatif. Klik close. Setelah itu, akan diperoleh perhitungan sebagai berikut. Profit sebelum pajak sebesar Rp96.662.900 ditambah beban kerugian piutang sebesar Rp571.500, hasilnya Rp97.234.400. Lalu dikurangi pendapatan bunga sebesar Rp3.935.300 diperoleh hasil Rp93.299.100 dibulatkan menjadi Rp93.299.000 dikali dengan tarif pajak 25% dan 50% diperoleh pajak terutang sebesar Rp11.662.375. Langkah pertama, klik record journal entry. Pada general journal, masukkan nomor bukti memorial yaitu BMP12-6. Date-nya 31 Desember 2020, memo penyesuaian pajak. Akun yang berpengaruh, pertama income tax expense, di debit sebesar pajak terutang yaitu Rp11.662.375. Pada prepaid income tax, sebelah kredit sebesar Rp1.500.000. Yang diperoleh dari trial balance. Akun selanjutnya yaitu income tax payable sebesar selisih pada bagian kredit. Pastikan out of balance-nya sudah 0. Klik Ctrl R untuk mengecek kebenaran jurnal. Klik OK. Klik record. Untuk mengetahui laba setelah pajak, klik Reports, lalu Index to Report. Pada Profit and Loss Accrual, klik Display. Diperoleh laba setelah pajak sebesar Rp85.525.000. Klik Close. Setelah menginput penyesuaian, maka kita harus menampilkan laporan keuangan. Caranya yaitu klik Reports, Index to Reports, lalu akan disajikan laporan keuangan sebagai berikut. Saya akan coba menampilkan Profit and Loss Accrual. Klik Account, lalu pilih Profit and Loss Accrual. Klik Customize.
Pastikan date from 1 Januari 2020 to 31 Desember 2020. Klik display. Untuk menyajikan dalam bentuk PDF, klik Send to, lalu pilih PDF, rename menjadi Profit and Loss Accrual setelah pajak. Klik Save. Selanjutnya, saya akan menampilkan Statement of Cash Flow. Pertama, klik Banking, pilih Statement of Cash Flow, klik Customize, pastikan periode 1 tahun, yaitu date from 1 Januari 2020 to 31 Desember 2020, lalu klik Display. Klik Send to. Pilih PDF dan klik Save. Laporan keuangan yang memiliki periode 1 tahun yaitu Statement of Cash Flow dan Profit and Loss Accrual. Untuk contoh yang lain, klik Inventory, pilih Item List Summary, lalu klik Display. Klik Send to, pilih PDF, lalu Save. Untuk laporan keuangan yang lain, cara menyajikannya kurang lebih sama. Untuk membackup file, klik File, lalu klik Backup, klik Continue, rename menjadi PT Percetakan Berjaya. Lalu klik Save. Sekian tutorial dari saya mengenai entry penyesuaian, menampilkan laporan keuangan, dan backup file. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.